semangat ya dengerin Pantun Rohani dengan Nia dan Feby di Surabaya. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Honoris Jansen, edisi Kamis 17 September 2020. Kita akan merenung dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Ada sebuah cerita tentang sekelompok biarawan yang ingin menyeberangi sungai yang sedang banjir besar. Ketika mereka sampai di tepi sungai, mereka melihat seorang gadis yang sedang kebingungan karena ia tidak tahu bagaimana harus menyeberangi sungai itu. Sebagian besar biarawan tanpa memedulikan gadis ini langsung berusaha untuk menyeberangi sungai. Sementara satu dari mereka melihat gadis ini dengan penuh belas kasihan. Ia mendekatinya dan menggendongnya serta menyeberangkannya ke tepi sungai. Ketika tiba di seberang, teman-temannya menghakiminya dengan berkata, "Kamu telah melakukan dosa yang sungguh besar dan fatal. Kamu tidak sepantasnya menyentuh apalagi menggendong gadis itu, karena itu berlawanan dengan kaul kemurnian." Dan penghakiman itu terus mereka ulangi setiap saat sampai berbulan-bulan. Hingga tibalah suatu waktu ketika mereka masih mengungkit perbuatannya yang menggendong gadis menyeberangi sungai, ia berkata kepada teman-temannya, "Saudara-saudara, saya telah meninggalkan gadis itu 3 bulan yang lalu di tepi sungai. Mengapa Anda malah masih membawanya sampai saat ini?" Ketika kita berpikir bahwa orang berdosa tidak mampu untuk merubah dirinya, maka pintu pertobatan bagi kita akan sia-sia, tidak berguna. Sebaliknya, jika kita berpikir dan yakin bahwa orang-orang berdosa memiliki kemampuan untuk berubah hidup lebih baik pada masa yang akan datang, maka pintu pertobatan bagi mereka selalu mungkin. Dalam Injil hari ini, kita mendengar tentang seorang wanita yang sangat terkenal dosanya. Kita juga berjumpa dengan 2 orang yang melihat wanita ini secara berbeda. Orang Farisi ketika melihat wanita yang sudah sangat terkenal dosanya ini percaya bahwa sampai kapanpun wanita ini tidak pernah akan bisa bertobat. Pertobatan itu menjadi satu impian belaka yang tidak pernah akan terjadi. Bagi orang Farisi ini, sekali wanita ini berdosa, ia akan tetap berdosa. Tidak akan ada perubahan hidup, bahkan ia akan mati membawa dosanya pula. Maka dalam pikiran dan hati orang Farisi, pertobatan tidak akan mungkin bagi wanita ini. Sebaliknya, Yesus memandang wanita ini dengan cara yang berbeda. Ia tahu dosa-dosanya. Ia juga mendengar bahwa wanita ini sangat terkenal dalam berdosa. Tetapi Yesus sungguh yakin bahwa wanita yang berdosa ini memiliki kemampuan dan kerinduan untuk hidup lebih baik pada masa yang akan datang. Keyakinan Yesus ini didasari ketika melihat wanita yang menangis, yang terus berbuat baik kepadanya. Maka pada akhirnya Yesus mengatakan, "Dosamu telah diampuni." Perlu segera menjaring para alumni untuk membuat kampus semakin bersih. Dosa yang banyak telah diampuni karena ia banyak berbuat kasih. Mengapa kita susah sekali mengampuni kesalahan dan dosa orang lain? Mengapa kita susah sekali untuk melupakan kesalahan-kesalahan mereka yang bahkan sudah lama mereka lakukan terhadap kita? Perumpamaan tentang seorang pelepas uang yang menghapus utang 2 orang yang berutang 500 dinar dan 50 dinar boleh menjadi inspirasi kita. Dosa adalah utang yang harus dilunasi. Pelepas uang mengajak kedua orang yang berutang kepadanya untuk berbicara. Ia menunjukkan kepada mereka bahwa utang mereka itu harus mereka lunasi.
Ia menunjukkan kepada mereka kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi kemudian ia menghapuskan utang mereka. Kata menghapuskan boleh menjadi permenungan kita hari ini. Ada tokoh politik seperti Sengkuni, niatnya jahat tapi berlagak bersih. Orang yang sedikit diampuni, sedikit pula berbuat kasih. Kita akan susah sekali mengampuni kesalahan orang jika kita tidak mampu untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan itu dari pikiran dan hati kita. Jika kita masih terus mengingat-ingat kesalahan itu, meskipun mungkin sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, maka mustahil bagi kita untuk mengampuni. Pengampunan hanya mungkin terjadi kalau kita berusaha untuk menghapus kesalahan-kesalahan orang lain sesama kita dari pikiran dan hati kita. Mengampuni bukan berarti melupakan, sebab kita tidak pernah akan bisa mengampuni kalau kita tidak pernah tahu dosa apa yang dilakukan saudara-saudara kita. Mengampuni artinya kita berusaha untuk membuat perhitungan dengan mereka, menunjukkan kepada mereka akan dosa-dosa yang mereka perbuat. Dan jika mereka menyesal seperti wanita tadi dan bertobat, ingin hidup lebih baik, maka kita harus menghapuskan kesalahan-kesalahan itu dari pikiran dan hati kita. Pengampunan seperti yang dilakukan Yesus kepada wanita yang berdosa ini hanya mungkin jika kita menghapus, kita melepaskan kesalahan-kesalahan saudara-saudari kita dari pikiran dan hati kita. Tanpa itu tidak ada pengampunan. Saat ini terasa masih kemarau. Menanam padi bukan waktu yang tepat. Imanmu telah menyelamatkan dikau. Katanya lagi, pergilah dengan selamat. Salam dan berkat Tuhan. Saya Romo Yonas, SVD. Terima kasih, berkat dalam.